Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TKP lagi teman-teman. Karena kemarin ada yang request, banyak banget kalian yang request tentang anti radikalisme teman-teman. Nah jadi karena banyak banget request dari kalian tentang TKP anti radikalisme, jadi hari ini aku bakalan ngebahas itu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, ini dia soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng ya. Anda memiliki teman yang dulunya adalah anggota HTI. Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Saat ini teman Anda masih aktif menyisipkan narasi propaganda tentang konsep HTI di sosmednya. Apa yang Anda lakukan? Oke teman-teman, HTI ini bertentangan ya sama Pancasila, makanya dia dihapuskan sama pemerintah Indonesia. HTI ini sendiri itu adalah organisasi yang berkedok tentang agama teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran, kalian silahkan search aja di Google, sekalian bisa kalian baca-baca gitu teman-teman. Nah jadi kita langsung ke optionnya ya. Nah, yang A membuat postingan di sosmed saya tentang bahaya HTI dan menyindir dia agar sadar. Ini gimana teman-teman? Menurut aku kurang pas ya teman-teman, karena kan yang di sini apa ya? Teman kita itu ada bikin narasi propaganda tentang HTI di sosmednya kan. Nah, apa sih tindakan yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, kalau kita misalnya membuat postingan di sosmed kita juga, terutama tambah lagi dengan menyindir dia, itu takutnya nanti hubungan kita sama hubungan teman kita itu bakalan renggang teman-teman. Nah ya kan, nah bahkan kita kan sekarang lagi yang namanya pencegahan radikalisme, artinya cinta damai lah gitu kan. Nah jadi ini bisa membuat tali pertemanan kalian tuh malah renggang teman-teman. Jadi yang A ini aku eliminasi ya. Kemudian yang B itu memblokirnya agar tidak terpengaruh dengan propaganda HTI. Oke, memblokirnya itu memang baik buat kalian, tapi belum tentu buat orang lain ya kan. Ini lebih ke untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain ya kan. Nah jadi yang B ini aku eliminasi, kurang tepat ya. Kemudian yang C, mengamati lebih lanjut. Jika masih konsisten, saya akan menegur dan mengajaknya diskusi tentang bahaya HTI. Oke, kalau yang C ini tindakannya itu lama teman-teman. Kalian harus ngamati dulu. Kalau dia tetap berlanjut masih nyebarkan propaganda kayak gini, baru kalian tindak lanjuti. Ini sebenarnya lama ya teman-teman. Bahkan ini paham radikalisme itu harus dengan segera dituntaskan teman-teman. Jadi nggak boleh nunggu-nunggu, tunggu banyak dulu deh, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi yang C ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang D, menegurnya secara langsung dan menyisipkan kontra HTI saat diskusi. Oke, ini boleh teman-teman, kita keep dulu. Kemudian yang E, meninggalkan komentar di postingannya terkait kontra HTI. Oke, yang E ini baik teman-teman, cuman kurang tepat aja ya, karena ini hanya hanya dilakukan di sosial media aja teman-teman. Sebaiknya hal yang paling bagus itu ada kita tegur langsung teman kita, kemudian kita sisipkan nih atau kita diskusikan nih tentang bahaya HTI terhadap NKRI kayak gitu teman-teman. Nah jadi jawaban yang paling benar dan mengandung poin 5-nya itu ada di option D ya. Kemudian yang poin 4 itu ada di E, dan poin 3 itu ada di mana nih? Poin 3-nya ada di A, poin 2-nya ada di B, dan poin 1-nya ada di C. Oke gitu ya teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang ASN baru. Amin ya teman-teman. Semoga tahun ini kalian para subscriber aku bisa lulus nih di tahun ini ya teman-teman. Amin. Nah, kita lanjut lagi ke soalnya ya. Nah, Anda adalah seorang ASN baru di sebuah kantor pelayanan. Di lingkungan tempat tinggal Anda, Kades mengusulkan akan diadakan kenduri tiap malam Kamis untuk menangkal paham radikalisme. Sikap Anda terhadap rencana tersebut adalah, oke, dia diadakan kenduri itu supaya untuk menangkal paham radikalisme ya teman-teman, di mana dalam kenduri tersebut bisa terciptanya yang namanya toleransi, semangat saling memiliki kayak gitu ya teman-teman, sehingga bisa menangkal nih yang namanya paham radikalisme. Oke, sikap
kalian terhadap rencana tersebut tuh gimana? Oke, kita baca satu persatu nih optionnya. A menyetujui usulan tersebut dengan berat hati karena bukan kebiasaan saya. Oke, ini aku eliminasi ya teman-teman, karena dia setuju tapi berat hati, berarti kan gak sepenuh hatinya dia menerima usulan tersebut. Jadi ini aku eliminasi. Kemudian yang B, menyetujui usulan dan bersedia hadir di kenduri tersebut sebagai pencegahan radikalisme. Oke, ini aku keep ya. Kemudian yang C, menyetujui usulan dan ikut kenduri karena ada makanan kenduri. Oke, ini aku eliminasi ya teman-teman, karena ini kayak lebih apa ya, dia mentingin makan dulu deh kayaknya ya daripada radikalisme. Oke, kita lanjut ke yang D, menolak usulan tersebut dan segera meninggalkan ruang rapat tersebut. Nah, ini aku eliminasi langsung ya teman-teman. Kemudian yang E, diam saja dan tidak peduli dengan usulan kades. Oke, ini juga aku eliminasi. Jadi sisa satu-satunya jawaban yang paling benar itu ada di B ya teman-teman. Dan poin B itu adalah poin 5. Kemudian poin 4-nya itu ada di mana? Ayo. Menurut aku poin 4-nya itu ada di C ya teman-teman. Karena lebih baik sih dia ikut kenduri cuma mengharapkan makanan daripada yang A, D, dan E itu kayak nampak kali apanya ya teman-teman, paham radikalisme ya teman-teman. Nah, jadi yang C itu poinnya 4, kemudian yang poinnya 3 itu ada di A, dan poin 2 ada di E, dan poin 1-nya ada di D. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Anda adalah orang tua yang mempunyai anak masih belia. Di era globalisasi di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui sosmed. Upaya apa yang Anda lakukan untuk membentengi anak dari radikalisme sejak dini? Oke teman-teman, ini tentang radikalisme di usia dini nih. Apa nih yang harus kalian lakukan? Kita coba kupas satu persatu optionnya. Yang A, tidak memberikan smartphone hingga anak berusia 18 tahun. Ini menurut kalian gimana teman-teman? Ini menurut aku eliminasi ya teman-teman, karena tidak memberi efek sedikit pun ya yang A ini. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. Oke, yang B ini boleh ya kita keep dulu. Kemudian yang C, selektif dalam memilihkan teman main untuk teman Anda. Oke, ini sepertinya kurang apa ya teman-teman? Kurang ngefek. Sebenarnya jawabannya bagus teman-teman, cuman kurang pas aja nih sama konteks soalnya teman-teman ya kan. Nah, kemudian yang mana lagi? Yang D, membatasi fitur smartphone dari paham radikalisme. Oke, ini boleh teman-teman. Kemudian yang E, memberikan pemahaman agama secara baik dan benar, secara moderat dan damai. Oke, menurut kalian gimana nih antara 3 option ini, antara B, C, dan E? Oke, aku langsung aja ya ke poin yang paling tingginya, yaitu adalah di E teman-teman. Memberikan pemahaman agama secara baik dan benar, secara moderat dan damai. Oke, karena anak itu kan masih dini, jadi masih gampang diatur ya teman-teman. Jadi kita harus membekalinya ilmu agama dengan baik dan benar, di mana agama tidak melarang yang namanya permusuhan, kemudian saling membenci, bunuh-membunuh, dan agama itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi teman-teman. Jadi inilah yang harus diajarkan sejak dini ke anak-anak teman-teman ya, supaya mereka nantinya itu bisa terhindar dari yang namanya paham radikalisme. Kalau misalnya si anak ini udah terbenteng ini sama yang namanya agama secara baik gitu kan. Kalau agamanya baik pasti moralnya baik teman-teman. Nah, pasti dia itu bisa tuh yang namanya menangkal radikalisme atau membentengi dirinya untuk tidak ikut-ikutan paham radikalisme ya. Nah, berarti poin yang paling tingginya itu ada di E, poin 5-nya ya. Kemudian poin 4-nya itu adalah B, menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. Oke, ini juga perlu kita berikan kepada anak usia dini tentang semangat kebangsaan dan toleransi kepada orang lain. Tapi kenapa ini poinnya 4? Karena menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi ini udah masuk ke dalam poin yang E teman-teman. Nah ya kan. Nah jadi yang B ini poinnya 4. Kemudian yang poinnya 3 itu ada di D, membatasi fitur smartphone dari paham radikalisme. Oke, yang D ini adalah 3. Kemudian yang poinnya 2 itu ada di
C. Selektif dalam memilihkan teman main untuk teman Anda, oke. Kemudian yang poin satunya itu jelas ada di A ya teman-teman, tidak memberikan smartphone hingga anak berusia 18 tahun. Oke, itu jawaban dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang kurang setuju, boleh silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda memiliki rekan kerja yang akrab di kantor. Pada suatu hari, rekan Anda bercerita jika ia pernah terlibat dengan organisasi yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sudah tidak tergabung lagi di organisasi tersebut karena tahu bahayanya. Sikap Anda, dia pernah terlibat ya teman-teman. Ini dia pernah terlibat terus itu, tapi sekarang dia udah nggak gabung lagi nih sama organisasi tersebut ya. Dia sebelumnya pernah terlibat organisasi yang berupaya merongrong Pancasila, yaitu berupaya untuk kayak menggantikan Pancasila dengan ideologi lain atau apapun itu teman-teman. Nah, jadi sikap Anda tuh gimana? Tapi dia sekarang udah nggak gabung lagi ya teman-teman. Jadi sikap kalian tuh apa? Oke, kita kupas satu persatu optionnya. A. Menjauhi rekan Anda karena pernah terlibat paham radikalisme. Oke, ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Karena kan dia ibaratnya sekarang tuh udah tobat lah gitu kan. Jadi kalau kita menjauhi itu kayak gimana ya, kesannya kayak kurang bagus teman-teman ya kan. Malahan nanti bisa yang namanya berantem gitu ya kan. Nah, jadi itu nggak boleh. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, berdiskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan Anda agar ia tidak terlibat radikalisme kembali. Oke, yang B ini boleh kita keep dulu. Kemudian yang C, memaki rekan Anda karena ia pernah terlibat radikalisme. Nah, ini juga aku eliminasi teman-teman karena ini dapat memperburuk perikatan pertemanan kalian. Nah, jadi yang C ini aku eliminasi. Kemudian yang D, melapor ke atasan agar memecatnya. Nah, ini juga sikap yang berlebihan teman-teman, gak bagus juga ya. Jadi yang D ini aku eliminasi. Kemudian yang E, menjaga rahasia tersebut agar orang lain tidak tahu karena itu adalah aib. Oke teman-teman. Nah, menurut kalian gimana nih? Antara dua option ini yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, kalau menurut aku yang poin paling tingginya, poin 5-nya itu ada di B. Berdiskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan Anda agar ia tidak terlibat radikalisme kembali. Jadi dengan seperti itu, yang harus kita lakukan itu adalah kita berdiskusi kepada dia atau kita memberikan pemahaman tentang ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila ya kan, butir-butir Pancasila supaya dia tidak terjerumus lagi ke yang namanya paham radikalisme teman-teman. Nah, jadi itu merupakan suatu pencegahan juga ya kepada orang lain. Oke, kemudian berarti yang poin tingginya itu ada di B dan poin 4-nya itu ada di E, yaitu menjaga rahasia tersebut agar orang lain tidak tahu karena itu adalah aib. Nah, itu merupakan aib ya teman-teman, tergabung ke radikalisme karena ini bisa bikin berbahaya di kehidupan kebangsaan. Nah, karena belum tentu juga semua orang bakalan mau menerima dia yang pernah terlibat di paham radikalisme ya. Karena orang pasti takut lah teman-teman ya kan. Nah, jadi yang E ini adalah poin 4. Kemudian poin 3-nya itu adalah A, yaitu menjauhi rekan Anda karena pernah terlibat paham radikalisme. Kemudian poin 2-nya itu ada di C, itu memaki rekan Anda karena ia pernah terlibat radikalisme. Dan poin satunya itu adalah di D, melapor ke atasan agar memecatnya. Oke, itu ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia kita masuk ke soal yang terakhir. Pada saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tidak melakukan hormat bendera saat kenaikan bendera merah putih. Sikap Anda adalah, apa nih kira-kira kalau misalnya jumpa sama orang yang nggak mau hormat nih teman-teman, ataupun ada nih orang yang pas upacara itu pura-pura sakit teman-teman. Ayo siapa bercanda ya teman-teman. Nah, hal-hal yang kecil kayak gini itu kita perlu perhatikan banget teman-teman, karena dari hal kecil itulah yang namanya paham radikalisme itu bisa muncul walaupun cuma kecil kayak gini teman-teman. Oke, kita tanpa banyak bacot, kita langsung aja ke optionnya ya. Yang A, melapor ke atasan dan direktur agar segera dipanggil. Oke, yang A ini aku keep, boleh ya teman-teman. Kemudian yang B, melaporkan ke atasan dan mengusulkan ke atasan agar diberi pembinaan ideologi Pancasila. Oke, yang B ini juga boleh kita keep. Kemudian yang C, mendukung rekan Anda karena menghormati bendera tidak terlalu penting. Oke, ini jelas aku eliminasi ya.
Kemudian yang D, membiarkannya saja karena hal itu ada kebebasan individu. Kebebasan individu ini juga aku eliminasi ya teman-teman. Walaupun ya itu terserah kalian, hak kalian, tapi itu apa ya? Berarti kalian ada yang namanya muncul tuh ya perasaan radikalisme teman-teman gitu kan, benderanya sendiri aja tidak mau dihormati apalagi negaranya gitu kan. Nah jadi yang D aku eliminasi. Yang E, menelpon pihak berwajib karena terpapar sikap radikalisme. Oke, yang E ini boleh aku keep ya. Nah jadi ada 3 option nih, kira-kira menurut kalian yang paling tepat itu yang mana nih teman-teman? Ayo jawab yang mana. Oke, kalau aku langsung aja ya ke option yang paling tinggi, itu adalah di B teman-teman. Itu poinnya 5 ya. Kenapa 5? Karena melapor, kita tahu nih ada rekan kerja kita nggak mau hormat, berarti kita udah curiga kalau dia tuh terpapar sama yang namanya radikalisme. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita beritahu nih ke atasan atau lapor ke atasan, dan kita ngusulin nih ke atasan supaya dia diberi pembinaan ideologi Pancasila agar itu merupakan pencegahan terhadap paham atau aliran radikalisme teman-teman. Dengan dia pentingnya kesadaran nilai-nilai Pancasila itu bisa membantu dia untuk tidak terpapar yang namanya sikap radikalisme teman-teman. Jadi kan di sini pelajaran kita itu tentang anti radikalisme kan. Nah, jadi kita harus mencari upaya untuk mencegah terjadinya radikalisme. Oke, kenapa enggak A? A itu adalah melaporkan ke atasan dan direktur agar segera dipanggil. Oke teman-teman, yang A ini udah masuk menjadi satu ke option yang B teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau suara motornya mengganggu, memang berisik sekali di depan rumah aku ini. Oke, kita lanjut aja langsung supaya kalian gak bosen ya. Nah jadi yang A ini udah langsung masuk semuanya ke yang B. Jadi ini makanya poinnya itu 4. Kemudian poin 3. Poin 3 itu ada di E, menelpon pihak berwajib karena terpapar sikap radikalisme. Nah, kita kan di sini sebagai bawahan teman-teman. Pasti kalau kita sebagai bawahan itu ada atasan kita kan. Jadi sebaiknya kita laporkan dulu nih ke atasan kita, baru itu nanti atasannya yang tindak lanjuti. Oke. Kalau yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman. Mungkin kalau kita sebagai atasan, kemungkinan yang E ini bisa teman-teman. Tapi karena kita di sini bawahan, jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Kemudian poin 2-nya itu ada di mana nih? Ayo, poin 2-nya itu antara C sama D ya teman-teman. Anggaplah poin 2-nya itu di D dan poin 1-nya itu ada di C. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga kalian tidak terpapar yang namanya radikalisme. Oke teman-teman, segitu dulu video tentang soal-soal TKP anti radikalisme. Semoga ini bisa membantu persiapan ataupun gambaran kalian saat tes nanti ya. Dan juga jangan lupa dukung channel YouTube ini supaya makin berkembang lebih maju lagi teman-teman, dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga di share video ini supaya memberikan informasi yang luas buat teman-teman kalian semuanya. Oke, kalau ada yang mau request tentang video lainnya atau video TKP anti radikalisme lagi, silahkan komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.